perihal tadi kedatangan Paula dan kuasa hukumnya ke Komnas Perempuan. Ya. Tujuan untuk apa sih, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi benar dari Ibu Paula didampingi oleh penasihat hukumnya datang ke Komnas Perempuan untuk mengadukan permasalahan yang Bu Paula alami seperti itu. Okay. Permasalahan tadi disebutkan ada KDRT dan Bu Paula menyampaikan bahwa sebagai istri yang sekarang dalam proses perceraian, masih ada proses banding, katanya sedang memproses banding, merasa mendapatkan kekerasan dari beberapa pihak. Satu, dia sebagai istri dapat kekerasan dari suaminya, kemudian juga dia dalam proses persidangan itu juga merasa mendapatkan kekerasan seperti itu. Oke. Tadi juga disampaikan selain KDRT, psikis dan lain-lain juga ada yang disayangkan dari statement pejabat publik dari Humas PA Selatan. Seperti apa tuh yang dinilai diskriminasi statementnya tuh, Bu? Saya tidak mengulas statementnya, tapi sesuai surat edaran Mahkamah Agung di tahun 2017 bahwa ada salah satu klausul di sana bahwa harus memperhatikan kerentanan daripada perempuan, khususnya perspektif gender, dan juga tidak boleh sebenarnya dari humas itu dia juga sebagai, kalau tidak salah, mendapat juga berstatus sebagai anggota majelis hakim, tapi yang bersangkutan beliau juga menjadi seperti humasnya, seperti itu. Berarti ada dua peran yang seharusnya tidak terjadi. Oke, itu menyesalkan kayak gitu, atau mungkin akan ada tindakan atau seperti apa sih? Iya, dari Komnas PA sendiri setelah menerima aduan dari Paula, apa yang akan kalau kami dari Komnas Perempuan kan ada mandat khusus yang memang kami bisa laksanakan. Jadi dengan adanya pengaduan itu kami akan proses, kemudian akan melaksanakan atau meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait pengaduan daripada Ibu Paula, termasuk juga Pengadilan Agama akan kami kirimkan surat klarifikasi terkait dengan proses perceraiannya, persidangannya, sehingga di sana ada sesuatu yang dirasakan oleh Ibu Paula merupakan kekerasan bagi dirinya. Itu kami akan meminta klarifikasi, selain juga kepada pihak yang lain. Oke, kalau dari selain klarifikasi nanti, Bu, berarti tindakan Paula ini dan kuasa hukumnya sudah tepat untuk mengadu ke Komnas Perempuan ya, Bu? Iya. Walaupun kejadiannya sudah berlalu, maksudnya orang bilang kalau misalnya ada KDRT itu kan sudah lalu gitu loh, Bu. Dan sekarang baru mengadukan ketika proses perceraiannya sudah selesai, bahkan baru tahap banding itu, Bu. Iya. Kita sekali lagi, kalau mandat perempuan, Komnas Perempuan itu adalah lebih ke korban ya. Bagaimana dia trauma psikis ya, kita akan lihat di situ. Dengan kejadian semua ini mestinya ada yang dirasakan oleh Bu Paula, itu ada trauma-trauma, kemudian terkait dengan putusan pengadilannya juga seperti itu, trauma-trauma yang diterimanya dari suaminya seperti itu. Walaupun itu sudah lalu, tapi kita tahu bahwa kalau fisik mungkin udah hilang, mungkin misalkan lebamnya atau lain, tetapi psikis itu biasanya dia akan masih melekat ketika tidak dirawat, diperbaiki atau diobati seperti itu. Dan itu psikis, itu ada visum et repertumnya. Kalau tadi kan kehadiran Komnas Perempuan terhadap para pihak yang diduga melakukan diskriminasi akan meminta konfirmasi. Nah, untuk kehadiran Komnas Perempuan untuk Paula sendiri atau korban sendiri apa nih, Bu? Selain menampung aduan beliau? Iya, kita akan dorong Bu Paula untuk memberikan rujukan kepada pelayan ya, pelayanan maksud kami, pelayan seperti psikiater seperti itu atau psikolog untuk
akhirnya bisa mengurangi atau mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan secara psikologis seperti itu. Itu kalau dari Bu Paula tadi secara ngobrol tuh, nggak seberapa depresi sih dia dengan kasus-kasus yang sekarang dialami untuk kelompok? Kalau secara dari sisi psikis atau secara dalamnya kita kan tidak bisa terlihat ya, itu ahlinya yang nanti akan menilai kemudian melakukan penelitian dan kajian seperti itu. Dari sisi kami, kalau dari Ibu Paulanya sendiri menyatakan bahwa dirinya sangat sangat itu merasakan kekerasan itu dengan apa-apa yang sudah disampaikan, sangat mungkin itu terjadi menurut kami dengan apa-apa yang baik yang disampaikan maupun ada dokumen pendukung yang mereka berikan. Tadi kan Paula bilang dia mencurahkan semua cerita gitu ya, buat ini tempat aman buat dia. Nah tadi cara dia menyampaikannya itu seperti apa sih Bu? Ada tangisan kah atau seperti apa, terlihat depresi atau butuh perlindungan atau seperti apa Bu? Iya, sesuai dengan mandat kami Komnas Perempuan itu kan perlindungan. Jadi Komnas Perempuan itu menjadi rumah aman bagi perempuan-perempuan merasa didiskriminasi atau mendapat kekerasan dari siapapun. Jadi khususnya untuk Bu Paula tadi datang ya luar biasa kalau kami lihat bahwa Bu Paula sedang mengalami itu, depresi, sehingga dia juga ya tidak bisa menahan dirinya ya untuk mengeluarkan air mata kesedihannya seperti itu. Oke, mungkin langkah selanjutnya selain Walaupun tidak terseduh-seduh tapi adalah rasa sedihnya itu ya. kelihatan banget ya. Iya. Langkah selanjutnya tuh mungkin selain mau mengingatkan dari Pengadilan Agama, kan ada langkah lagi dari Komnas HAM menindaklanjutin laporan dari Paula tadi. Itu dua ya, mungkin kami akan memberikan menyampaikan klarifikasi, kemudian ada juga mendorong untuk Paula untuk diberikan pelayanan untuk psikis, kalau ke pelayanan pengadaan pelayanan yang terdekat. Kemudian mungkin kami akan melakukan kajian-kajian untuk ini kan sesuatu yang baru ya. Mungkin kalau dibilang kalau kekerasan perempuan tuh ada kekerasan seks, ada psikis, fisik, ekonomi. Nanti mungkin kami akan lakukan kajian juga tentang benar ekonominya seperti apa sih yang dialami oleh Paula. Kalau yang biasanya kalau suami istri itu KDRT dengan kekerasan ekonomi, mereka tidak diberikan nafkah atau sama sekali tidak diberikan uang untuk merawat untuk sekolah, untuk anaknya misalkan, untuk makan kurang atau lain. Tapi untuk Paula sendiri kita akan lihat lagi, akan pelajari lagi, akan kita kaji lagi sejauh mana ekonomi yang menurut Paula ini menjadi kekerasan ekonomi bagi dirinya. Tapi Itu tadi menurut yang kami. diadukan berarti